Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Mela Nurul Badriah. Kali ini saya akan membahas mengenai kebajikan-kebajikan dalam kriminologi. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa turn on notification-nya. Oke, thank you. Yuk langsung ke pembahasannya. Oke deh, kita mulai dari pengertian kriminologi ya. Apa itu kriminologi? Menurut Edwin Sutherland, kriminologi adalah the body of knowledge regarding crime and social phenomenon, atau keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan kejahatan sebagai gejala sosial, sehingga ruang lingkupnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Oke, selanjutnya pengertian kejahatan. Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut. Apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan secara material, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, dan lain-lain. Jadi, pada prinsipnya, kejahatan senantiasa mendapatkan reaksi dari masyarakat berupa sikap yang tidak menyukai atau tidak membenarkan adanya tindakan tersebut hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang antisosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Van Bemmelen, kejahatan adalah suatu tindakan antisosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk mententramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan pidana bagi penjahat. Walter C. Reckless mengemukakan 5 syarat agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Pertama, sistem dan organisasi kepolisian yang baik. 2. Pelaksanaan peradilan yang efektif. 3. Hukum yang berwibawa. 4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir. 5. Partisipasi aktif masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan. Dalam usaha crime prevention, meliputi 2 segi penggarapan. Pertama, mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan. Nah, ada 2 metode yang dapat digunakan nih. Pertama, abolisionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan. Contohnya, pertama, melakukan pengawasan secara ketat dan tersembunyi di tempat yang rawan terjadinya kejahatan. 2. Polisi melakukan kegiatan patroli di jalan sepi atau rawan terjadinya kejahatan. 3. Peningkatan penjaga petugas di tempat tertentu seperti bank, kantor pos, dan sebagainya. 4. Melakukan kegiatan razia oleh pihak kepolisian. Metode yang kedua yaitu moralistik. Ialah penanggulangan kejahatan melalui penyebarluasan sarana di kalangan masyarakat untuk memperteguh moral dan mental seseorang sehingga terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat atau dapat melalui penerangan-penerangan keagamaan. Nah, misalnya dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, melakukan penyuluhan mengenai kenakalan remaja, kejahatan-kejahatan umum dan bahaya narkoba ke sekolah dan perguruan tinggi, serta melakukan sosialisasi bahaya terorisme dan radikalisme. Nah, usaha yang kedua yaitu meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka law enforcement, yaitu suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparatur penegak hukum yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Baharudin Lopa, mengutip pendapat Kaiser di dalam buku Crime Prevention Strategies in Europe and North America yang disusun John Graham tahun 1990, mengatakan bahwa strategi pokok untuk mencegah kejahatan dapat dibagi 3 kelompok, yaitu primary, secondary, and tertiary prevention. Menurut Baharudin Lopa, bahwa dari ketiga kelompok pencegahan kejahatan ini, langkah primary prevention itu paling efektif
Karena kalau kita ingin mencegah kejahatan, akar penyebabnya lah yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Maka, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini mengenai kebajikan-kebajikan dalam kriminologi. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. See you in the next video. Thank you. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.